Oke, kali ini saya kedatangan teman lama, musisi senior juga. Kalau saya biasa manggilnya Oktav, mohon maaf kalau beliau sebetulnya barangkali lebih senior dari saya, tapi Wah. kebiasaan banyak Oktav. Ada yang bilang Bang Oktav dan segala macam. Selamat datang Oktav Sisilia di Okemade. Dari namanya sebenarnya dari dulu saya bertanya-tanya gitu. Oktav Sisilia tuh orang dari mana ya gitu. Bisa diceritakan Oktav? Oktav Sisilia, Iya, Oktav Sisilia. Oktav itu nama asli. iya, Nama kepanjangannya itu kalau masih zaman istilah nama baptis ya, iya. itu Octavianus Emmanuel Joseph. Ah, Tapi mama akhirnya memutuskan untuk mualaf. iya. Jadi kalau saya pakai nama Ya itu, nah, itu, lain lah. Persepsi beda. jadinya apa nih? Buat nama belakang. Iya. Jadi pakailah nama diadopsi dari nama mama dari Sylvia. Nama mama kan Sylvia Claire Lotman. Oke. Diambil mama bilang bikin aja Sicilia. Kan karena juga saya juga lahirnya di sana. Berarti ada keturunan bule juga, Mama itu campur. campur. Mama masih berdarah Israel. Mm. Nah kalau boleh tahu gitu, Oktav ini kan kalau kalau di kalangan teman-teman musisi Bali, indie Bali, Oktav itu bukan wajah yang asing lagi. Sering muncul. Sejak kapan kalau diceritakan flashback? Sejak kapan Oktav datang ke Bali dan mulai ibaratnya bermusik menanamkan pengaruhnya di musik indie Bali itu gimana? Kalau saya kalau ke Bali udah dari kecil, Pak At. Dari kecil di Iya Bali. kan, memang udah dari kecil. Jadi Lahir di di Itali. lahir di tadi tapi kecil di Bali. Lahir di Itali, ke Jakarta, Ah. sempat sekolah SD, SMP, udah ke Bali. Udah ke Bali. Balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Bali. Dan akhirnya memang Akhirnya di Bali. karena gini kan, almarhum ayah dinas Betul. di luar, terus meninggal. Akhirnya mama memutuskan untuk jalan sendiri. Iya. Mama kebetulan waktu saat itu dia dipindahkan, akhirnya mama bekerja di HPI Bali, Oke. di Himpunan Pariwisata Betul, Bali ya. di sana. Nah, Iya. mama akhirnya memutuskan untuk tinggal Di Bali. di Bali, dan akhirnya karena mama sendiri, Hmm. ya kan saya juga sendiri. Ya mau gimana ya, udah saya ikut mama aja dah. Iya. Jadi tinggalin Jakarta, dan kita sepakat ya udah kita stay di Bali. Kalau soal ini kan karena nyebut Oktav pasti musik. Sejak kapan suka musik itu Oktav? Apa emang dari kecil bermusik atau gimana? Mama musisi juga. Oh, Mama juga musisi, mama juga pemain gitar, mama juga pernah punya band di zamannya, di zaman-zaman di SMA sampai akhirnya dia memutuskan untuk kerja setelah menikah dengan ayah. Akhirnya dia memutuskan untuk stop musik, hanya ngurus rumah Keluarga. tangga, dan akhirnya karena namanya mau rumah tangga kan, kalau diam-diam aja kan susah, jadinya aktivitasnya akhirnya apa? karena mama udah kebiasaan beraktivitas dengan panggung sana sini, akhirnya mulailah mama ya beberapa ikut-ikutan film apalah segala macem. Oke. Boleh disebutin nggak barangkali ada yang masih ingat wajahnya? Apa tuh? Salah satu judulnya. Mama banyak kan film-film dokumenter Film dokumenter. tentang yang kan itu kan tentang kayak model perselisihan antara Belanda dan Oh, karena mama wajahnya asing. diminta memerankan itu. Iya, Gitu. Oke. lebih ke sana menjadi film Dokumenter zaman dulu ya tentang Belanda. Oke. Nah, berarti kalau secara tidak langsung pengaruh musik itu karena ngelihat Dari mama, juga. dari Oke. mama. Karena kalau ayah sama sekali nggak main musik. Dia hanya suka aja, tapi enggak lah. Orang dia lebih ya pekerja lah papa. Kalau pengaruh musik yang paling keras bagi Oktav waktu kecil itu apa? Mungkin jenis musik apa atau apa dan segala macam. Ya kecekokan dari seleranya mama jadinya. Dia tuh suka apa ya, zaman-zaman itu dia udah suka ada Chuck Berry, dia udah suka dia rock and roll, dia suka and roll. Elvis Presley, dia suka Janis Joplin, wah banyak dah. Jonas Joplin lama banget ya. Dia suka Susi Quatro, mama dia suka, wah, banyak sekali mama. Tapi kalau Oktav sendiri memang dari kecil memang kepingin jadi musisi atau gimana? Awalnya saya di kedokteran loh Pak At. Kepingin jadi dokter atau sudah sempat masuk ke dokteran? Sempat Sempat masuk ke dokteran. kedokteran. Oke. Gimana ceritanya itu bisa
Tidak lagi double. Kalau boleh diceritain. Ya kalau itu lucu sih. Jadi nggak tahu mau ngambil apa segala macam, ya udahlah coba iseng-iseng, akhirnya udahlah. Orang orang sekarang susah-susah ya masuk ke dokter. Kok dulu iseng keterima di kedokteran? Ya gimana ya? Awalnya saya emang suka dari SMP tuh saya udah suka IPA, masuk itu saya suka kimia. Jadi saya lebih senang ke sana, kayak modelnya mengeksplor begitulah ya. Habis itu apa ya mau kerjain? Tapi saya udah udah belajar bermain musik itu udah dari SD. Saya udah main SD kelas 4 saya udah main. SD kelas 4 kelas 5, SMP saya udah sempat main. Instrumen apa itu pertama kali? Gitar-gitaran lah, biasa lah anak-anak paling simpel yang iya, pertama kali ya. Nongkrong-nongkrong di pos kamling itu kan. Jadi dari kecil udah main musik. Udah macam. SMP udah mulai ikut-ikutan manggung tuh di Ancol, di apa tuh SMP kelas 2. Tapi belum ngeband udah belum baru ikut band sekolah. Ternyata jebolan di sekolah zaman SMP dulu gitu ya. Manggung ya kan. Jadi kan setiap minggu tuh di Binaria tuh kan, ingat saya tuh di Jakarta setiap malam minggu tuh ada pentas seni. Musik apa lupa aku namanya itu ya. Jadi kita di ini kan kayak sekolah tuh kayak apa berlomba-lomba untuk mendapatkan sebuah prestasi atau apa gitu. Ya kalau dulu kan namanya ada banyak kompetisi antar sekolah tuh biasanya. Tapi itu bukan kompetisi, jadi kayak dia menampilkan ada yang mungkin dari sekolah A dia bagus tariannya, ini nggak pas kebetulan sekolah saya tuh. Iya dulu kalau nggak salah ada majalah Hai juga bikin pentas gitu betul, keliling ya. Iya. Ya apa nama acara pokoknya ya itu pentas, ya sekolah ini nampilkan apa gitu ya. Mereka begitu. Berawal dari sana berarti. Iya, ada yang ditandingkan di olahraganya, ada yang di seninya. Zaman itu banyak tuh. Jadi saya jadi kebayang judulnya apa? Pesta pelajar atau apa namanya? Oh beda, bukan pesta pelajar udah kesini. Udah baru ada lagi. Kalau nggak bukan pesta, namanya Pagelaran Seni Anak Bangsa kalau nggak salah. Pagelaran Seni Anak Bangsa. Iya. Kalau nggak salah ya. Ya itu kesempatan buat Oktav akhirnya makin suka bermusik gitu. Awalnya sih iseng aja. Enggak, awalnya apaan sih nih? Tapi karena diajak sama teman-teman, karena kan kita satu vibe istilahnya nih sama teman-teman yang udah kumpul. ikut aja rame-rame. Udah istilahnya kalau bahasa Balinya milu-milu tuong lah. belum tahu mau ngapain. Mau ngapain nggak tahu itu, masih SMP Pak, nggak tahu ngapain. Pindah ke Bali masih belum kebayang juga soal musik. Enggak, udah pindah ke Bali. Enggak, kalau pindah ke Bali itu karena akhirnya kita Mama memutuskan pindah ke Bali, akhirnya kan saya pindah ke Bali tuh, berhenti sekolah segala macam, pindah di Bali kan. Nah, di Bali tuh luntang-lantung ngapain? Iseng lah saya di Sanur, kan saya tinggal di Sanur tuh. Iseng diajak lah sama temen main musik yuk katanya. Main musik, main apa aku? Udah kamu kan gitar. Oke. Main lo di salah satu restoran di Sanur tuh. Setahunya saya di Sanur tuh hanya ada live music, zaman itu hanya ada gazebo sama Mingo. Setahunya saya. Gazebo yang di bypass ya agak Enggak. Di jalan Sanur jalan itu yang mau arah ke Batu Jimbar. Bukan mau arah gazebo, ke Batu itu Katulibu, sorry. Ya, gazebo sama Mingo. Nah, yang punya Mingo itu sahabat saya juga namanya Gustut. Saya dikenalin sama Gus Alit lah sama anak-anak Sanur lah. Main lah kita bikin band-bandan. Biar ada di restoran tuh ada band live gitu, music, ada musik. Akhirnya keterusan lah. Dari itu awal-awal kita aja kayaknya kurang kompak, kurang apa nih. Masuklah Mayun, Double T ngisi. Jadi keyboard kita. Masuklah Michael, vokalisnya Double T apa Full Moon apa namanya dia dulu. Masuklah Bobby Dinar. Udah masuk. Terus Joni Agung dan segala macam ide Gus Budiman, Joni Agung tuh nongkrong juga sana, jamming segala macam. Itu setahunya aku masih zaman-zamannya mereka punya grup namanya Sunshine deh. Sunshine band. Lama banget itu kan. Nah, dari itu perjalanan kan, akhirnya mental lagi saya ke Jakarta lagi karena udah mulai jenuh nih main gitu-gitu aja tuh. Karena waktu pulang mama bilang, mama kan dateng nih nonton saya main. Itu lagu kamu ngapain? Itu komentar pertama ibu gitu. Iya bener. Itu kamu ngapain? Main mah, kerja mah, dapat uang. Berapa uangnya?
Zaman itu saya dibayar kalau nggak salah 25.000 apa seminggu. 25.000 seminggu itu, men. Tahun itu 25.000 lumayan dong, Mas. Enggak dong. 25.000 waktu itu. Sebulan apa seminggu aku lupa, Gung Mayun tahu tuh. Kalau awal-awal masa itu Bemo masih dapat Rp100 apa Rp150 kalau nggak salah. Sebulan apa berapa? Kalau nggak Iya. salah ya. Kalau 25.000 apa berapa aku lupa. Itu komentar Mama agak sedikit. Agak aneh karena Ya. kan Mama kan memang main original kan, Betul. dia nggak main cover gitu. Oke. Jadi dia bilang ke saya, kalau kamu memang benar mau main musik, andai kata kamu mainkan lagu orang, bisa nggak kamu memainkan lagu orang lebih bagus daripada aslinya? Dikasih itu statementnya Mama, dikasihlah referensi sama Mama. Nih, ini lagu orang dinyanyikan. Mana kamu lebih tahu dia apa yang punya? Dia, Mak. A B C D dikasih nih. Dari situ saya kepacu. Oh, berarti saya harus punya lagu sendiri ya, Mak. Kalau emang kamu ingin jadi seorang musisi, coba ciptakan lagumu sendiri. Dengan kata lain, buatlah karyamu sendiri gitu. Disitulah saya kepicu. Buatlah saya mulai. Buat terus latihan. Ketemulah sama beberapa sahabat ya. Teman nongkrong. Akhirnya ketemulah sama Teguh. Saya manggilnya Teguh. Itu Igo. Teguh Setiabudi. Igo Blado. Ya. Teguh Setiabudi ya. Igo Blado. Igo Blado ketemu sama dia. Diajak ngeband. Diajak lagi main di bar-bar tuh. Di Kuta segala macam. Kembali ke bar lagi. Kembali karena gimana ya? Di satu sisi kita fun main musik, di satu sisi kita perlu buat rokok, Ya, buat betul. ini, udah mulai dah. Kan anak-anak zaman itu pingin minum Ah. lah, apalah. Ayo main yuk. Ayo dah. Akhirnya yang main tuh saya, Teguh, Embong Wirayuda, sama almarhum Yani yang Batu tuh, almarhum gitarisnya. Dulu dia grupnya namanya sama Degung apa namanya? Rhythm Voice. Oh. Ya, sama Rhythm Voice. Oh, jauh banget nih perjalanan di malah. Iya, ini makanya saya bilang kalau datang Oktav ini sejarah panjang nih, mesti dari zaman dulu ya. Sampai akhirnya kemudian setelah dengan Igo itu pun akhirnya memunculkan beberapa proyek ya. Iya, akhirnya kita bikin original. Iya. Original, dan pertama kalilah si Igo sama saya tuh dia bilang ini pertama kalinya saya menginjak Jakarta. Pergi kita ke Jakarta. Iya. Itu tahun berapa saya lupa itu. Tahun sebelum 2000 deh pokoknya. Igo yang Solo atau apa albumnya? Enggak dong, sebelum ada itu. Sebelum itu. Sebelum itu, jadi kita karena kebetulan waktu itu kalau nggak salah Igo main dengan siapa, itu dilihat sama Bu Acin dari Musika. Musika, betul. Dikasih lah, ayo. Telepon ya? Sebelum telepon lagi, waduh. Sebelum telepon. Jadi saya berdua sama dia ke Jakarta, jedak. Kita ke Musika, kemana saya punya saudara di sana di Jakarta. Ada adiknya, saya punya adik kandung ya. Di Jakarta. Dia yang modeling, nganter ke sana semua, gedung-gedung berapa tingkat, sampai kita diajak ke tempat Sigo, direkomendasikan sama Nugi. Sama Nugi diajak ke sana sini, udah selesai, mentok. Ya. Masih terlalu idealis. Iya. Belum bisa dijual. Iya. Balik ke Bali. Bali. Sampai di Bali mungkin Igo memutuskan gimana, akhirnya dia buatlah telepon band Telepon, oke. dengan pilihan orang-orangnya dia. Ya. Nah, saya di situ tetap kan berkarya kan? Sama Gong Andi, sama siapa yang lagi waktu dia benar? Iya, sama Hendra. Oh iya, Fis. Hendra Fis. Ya, Hendra betul. Fis. Hendra Fis, Igo sama Gong Andi. Ya benar bertiga. Mungkin ya, Ya. saya kurang ini. Gong Andi yang keyboardnya. Mas. Iya. Itu sementara... Bukan Gung Andi drum apa gitu. Bukan ya? Bukan, keyboardnya kalau saya ada. Oh, nggak tahu. Berarti ketika Igo bikin itu, terus Oktav bikin apa? Loh, saya BKJT, juga, belum BKJT. saya begitu Igo untuk memutuskan itu kan saya bilang, oh oke, kalau begitu. Berarti saya harus berjalan sendiri Iya. nih. Saya ngobrol sama sahabat-sahabat saya nih, ada Embong, waktu itu ada Agus Kresi, ada Budi Kumbang, segala macam. Nah, kebetulan Budi Kumbang juga disekolahkan sama Pak Yan Arya. Bener ya? Sama Pak, itu yang punya DSM Studio tuh, disekolahin ke tempatnya Levi The Fly. Si Budi Kumbang ini untuk jadi sound engineer. Betul, ya. Kebetulan saya, ayo udah sana sekalian, rekaman juga saya sekalian. Bikinlah cetusnya belok kiri jalan terus Ya, tuh. belok kiri jalan terus, Ya. itu band yang unik ya. Ya. Oke. Akhirnya udah punya proyek masing-masing. Itu pertama kali berarti lagu original BKJT itu. Enggak dong, Yang sebelum direkam. itu saya sudah original dulu.
yang ditawarkan ke Jakarta itu. Iya, Oke. terus saya ngerilis sendiri juga. Waktu itu saya ngerilis sendiri juga. Waktu itu kan zaman-zamannya band ini ya masih sedang Iya, kencang karena ya. kan gini ya, kalau kita istilahnya anak daerah, Pak. Kalau anak daerah tuh gimana, agak dipandang sebelah mata ya. Ke Jakarta nasional pada masa Iya. itu masih ada dikotomi ya antara band indie, band nasional kan itu kan Iya. ya. Jadi singkat cerita tuh saya merasa, oh berarti kalau kita anak daerah harus memang benar-benar super spesial, Baru bisa. baru tembus di sana. Di situ bukan semakin kendor, saya malah semakin kepecut nih. Wah, aku harus buat yang lebih bagus materi dan berusaha. BKJT aja tuh mental juga. Iya. Belum. Dia oke tapi masih bla 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 bla. Aku bilang, Terlalu banyak syarat orang Jakarta yang nggak sesuai ya. aku bilang kalau gini caranya kapan bisa maju nih? Iya. Karena kan kita berpikir saya punya standarisasi sendiri Iya. ya, sedangkan mereka juga punya standarisasi sendiri Dan yang itu belum bisa ketemu ya. belum. Oh. Tapi sudah disarankan begini, sampai udah mau dimediasikan segala macam. Saya udah ngomong begini saya sama waktu Ada itu. mulai ada ya saling menurunkan target lah gitu. Iya, saya sama Bu Acin sendiri, kita sudah duduk satu bangku dengan Pak Kade, waktu itu kita udah ngobrol segala macam. Bawa juga materinya telepon, waktu itu Pak Kade juga bawa materinya telepon segala macam. Saya juga udah ditawarin segala macam sama Bu Acin. Udah, Oktav, kamu gini aja. Ada Pak Kade tahu. Udah, pokoknya kamu langsung ke saya. Bang. Ya, Bu. Tapi harus begini-begini. Ditemukan juga saya sama beberapa musik director dari Musika. Ini loh yang megang ini, yang megang bass jam, 7 kurcaci ini. Banyak lah. OP Underesta segala macam. Oh iya, aku bilang. Saya berpikir di sana. Oke, maunya kalian kayak gitu. Pasti ada jalan. Iya. Ya kan? Makanya saya balik lagi ke Bali, saya buat lagi, keluarin lah sendiri. Jeder BKJT. Seiringnya perjalanannya BKJT ini kulihat malah saya di sport juga sama Eric EST Betul ya, untuk video klipnya. Itu juga bagus video klipnya sampai ditayang, ingat saya MTV ya. Iya, sampai kalau TV lokal lah bilang Dewata TV, Dewata saya TV, dijadiin ya. host sama Oke. segala macam ya, terus di Bali TV hampir setiap sore terus diputar karena kan salah satu video klip lumayan lah, itu kan memang buatan beliau. Syuting di SMA 1 Denpasar. Iya, Asik. saya juga masukin nyari talent di SMA 1 Denpasar segala Oke. macam. Bahkan sekarang salah satu talentnya sekarang, udah lumayan semua deh. Sampai artinya dan itu juga artinya memang susah ya tembus nasional ya pada masa itu karena belum ada zaman internet gini-gini. Iya, kan. betul. Kalau udah zaman kayak sekarang, saya Mungkin yakin cepat, kencang. beda perjalanannya segala macam. Singkat cerita, perjalanan itu akhirnya saya juga coba membuat sesuatu yang baru karena saya kan tidak bisa stuck begitu aja. Saya harus bergerak. Apa nih? Akhirnya saya ke sahabat saya nih, Freddy. Kita waktu perjalanan BKJT ini sebenarnya saya sudah membuat karya-karya ini sama Freddy. Akhirnya kita putuskan, yuk kita bikin ini dah, akustikan namanya. Kita bikin namanya Kayaman Brother. Ya. Oke, jalan. Itu sebelum Freddy rekaman lagu Bali ya? Kan sempat dia bikin Maderasta. Udah. Oh, setelah Maderasta bikin Udah. Kayaman Brother. Udah. Enggak, dia masih solo-solo dulu. Oh, Begitu akhirnya kita memutuskan itu karena kan dilihat nih, saya lagi jalan juga sama BKJT, tapi saya juga jalan nih sama Freddy Iya. sama satu Oke. CV. Nah, di situ yuk kita keluarkan katanya Freddy. Yuk kita jalan deh untuk ya kita coba lah. Dia kan fighter nih. Betul. Freddy ini fighter, dia jalan semua sendiri naik motor. Akhirnya kita keluarkan itu. Freddy yang warin, warin karyanya itu. Masih juga belum naik. Ya. Sekarang baru dia naik karyanya. Belakangan gitu. Sekarang dia. Zaman itu nggak naik sama sekali. Nah, Nggak di lirik. Ini Oktav, saya jadi tertarik begini. Itu kan banyak karya Oktav yang dulu-dulu ya. Iya. Kita mungkin ambil batasnya Antrabes ya. Antrabes kan berbelakang. Iya. Sebelum Antrabes banyak karya Oktav. Iya. Ada nggak keinginan karya lama itu coba dikulik lagi, dikeluarin Oh sekarang? iya, pasti ada, tetap. Ya pasti barangkali ada. BKJT kalau Tetap. sekarang lewat. BKJT saya lagi urus semua. Sekarang lagi saya, karena masternya kan hilang. Oh. Masternya hilang, tapi saya coba ngakalin nih. Ada teknologi baru AI nih kan. Iya benar. Ya benar kasetnya masih ada. Ada, semua ada, Betul, lengkap. Kalau gitunya lengkap saya. Semua CD udah nggak bisa di setel ya, Jaya nggak bisa ya. Yang masih ada kebetulan si Koko nih, gitaris BKJT yang terakhir, Koko.
Dia ada sempat ngupload di Reverb Nation. Oh. Itu saya tarik tuh. Nah, itu saya mau mastering lagi ulang pakai AI dan segala macam. Iya. Itu saya mau keluarkan Sayang lagi. ya lagu-lagu Iya. lama itu ya. Kalau saya total iseng-iseng saya tulis-tulis semua yang Sampai sekarang berapa? Sekitar 48 lagu. 48 lagu. Di luar BKJT. Udah semuanya. Udah semua. Berarti Iya. yang termasuk sama proyek sama Ras Muhammad juga. Iya, betul. Itu single saya kemarin. Singlenya. Dan sekarang saya juga lagi ngerjain sama Ras. Kita ada bikin grup namanya Keci Karma di sana juga. Iya. Tapi kita nggak tahu nih Ras lagi, karena Ras kayaknya lagi fokus juga solonya dia. Karena dia juga baru mengeluarkan album. Tapi kita sudah ada beberapa rekaman yang memang kita sudah produksi. Saya sebenarnya bukan bingung ya. Saya heran aja gitu sama Oktav. Oktav ini kayak nggak ada diamnya ya. Karena ternyata setelah solo, band lain, bikin Antrabes, setelah itu muncul lagi dengan ada Sisi Liar, ada Keci Karma. Ya. Banyak banget proyeknya. Kalau boleh tahu sebetulnya apa yang ada dalam pikiran Oktav itu? Yang ada dalam pikiran saya adalah saya sangat mengapresiasikan atau sangat termotivasi juga diri saya jika ada jika ada tantangan untuk saya itu untuk berkarya. Itu memotivasi Motivasi saya. ya? Motivasi. Iya. Memotivasi saya untuk Terus berkarya. berkarya karena saya berpikir kalau kita tidak menjalankan konsistensinya ini sayang. Saya udah kado istilahnya. Nggak tahu ya, ibaratnya sejauh ini mungkin orang yang bilang sejauh ini belum ngetop, satu langkah lagi siapa tahu kan gitu. Kalau saya udah nggak mencari ke sana, Pak. Orientasinya nggak berpikir itu lagi. Bukan mencari kefamousan lagi. Sekarang saya lebih menjaga konsistensi saya untuk tetap berkarya apapun yang itu. Masanya udah lewat ya orang mencari famous Iya, itu ya. udah nggak Sekarang kesana. lebih ke fokus karya. Iya, fokus karya yang dimana karya itu saya lebih fokus untuk karya yang saya suka sekarang. Ya. Bukan karya yang berorientasi pasar lagi Iya, ya. udah enggak. Oke. Udah yang apa yang saya suka itu saya keluarkan. Apa yang saya ini itu saya. Pokoknya saya udah nggak mau istilahnya kayak model gambar nih. Walaupun saya udah gambar nih pemandangan gunung dan jalan dan segala macam itu berkali-kali, tapi ada kadang-kadang saya tetap menggambar gunung dan jalan dan rumah sawah-sawah tuh dengan style yang berbeda atau yang sukanya saya. Pokoknya apa yang saya suka saya kayak yang album sekarang yang baru saya keluarkan album solo saya sekarang ini. Memang itu saya suka semuanya. Iya, kemarin dapat ya sharing ya soal album solonya itu ya kemudian judulnya. Dan itu kan jomplang banget untuk genre musiknya dari reggae, rock and roll. Itu ngomong soal genre musik termasuk juga circle-nya Oktav. Kayaknya beragam banget gitu ya, dari segala macam. Dari saya tahu BKJT lain, tiba-tiba Sisi Liar lain lagi, Antrabes lain lagi, Ras Muhammad lain lagi, dan ternyata juga dekat dengan teman-teman musisi lagu pop Bali juga. Iya, betul. Sama Lolot juga saya beberapa kali ngeluarin. Sama Lolot saya ikut ngisi musik juga ya, direkamnya Lolot juga. Ada Tiari juga ada ya? Iya, saya jadi sana juga ngisi juga, menjadi direktur juga, mengasih beberapa ide masukan juga. Untuk kalau Lolotnya, saya ke Lolot nggak begitu. Di Lolot Band ya, tapi kalau untuk di Detandungnya, proyek itu beberapa ini lagu ikut berperan ya di dalamnya untuk iya sama berdua sama Debawo. berdua sama Debawo. Kalau saya, cuma artinya bahwa Oktav tidak mematok diri bahwa saya musisi gini enggak, tapi bermain semua musik juga. Bagi saya musik itu bahasa universe, bahasa tubuh ya, bahasa apa ya? Hati ya. Iya, jadi kita nggak tahu lagu Spanyol tuh apa artinya, tapi kita nyanyiin. Kita nggak tahu lagu Jerman tuh apa, kita nyanyiin. Kita nggak tahu lagu Korea tuh lagu apa artinya, tapi Nyanyi kita aja. nyanyiin. Karena memang musik itu memang jiwa, nggak bisa. Dan menurut saya satu-satunya yang namanya seni murni, kalau kata seni murni itu ya di musik menurut saya. Tapi kan kalau di sekolahan beda. Mereka bilang seni murni itu ada lukisan, ada ini segala macam. Tapi kalau menurut saya, maaf aja, jangan tersinggung nih para seniman nih. Seni patung, kita bisa lihat kedetailannya dia, itu bagus. Begitu juga seni lukis. Coloringnya, goresannya, tarikannya, yang tarikan keraguan, itu kelihatan bahwa memang dia bagus. Seni tari, kelihatan lekuknya, dari matanya, interaksinya,
dengan segala macam yang ada di atmosfer itu, baru kita bilang, oh ini bagus. Kalau musik, Dan ini. di mana kita? Ya, Dirasain, manis kah? Pedas kah? Pahit kah? Iya. Saya jadi ingat omongan yang kemarin ya, podcast ada dengan Pak, siapa itu namanya, Pak Jegong itu ya. Dia bilang musik itu didengar, diamnya di hati. Iya. Nggak bisa kita. Ini Dan yang ngerasa. jujur saya beberapa lagu tuh, nih tahu lah anak saya di sini nih Raja. Saya bangun tiba-tiba malam tidur nih, tiba-tiba malam tek langsung bangun, langsung saya nulis, langsung nyari tek, habis itu saya tidur lagi. Besok saya dengerin tuh, wih bagus ternyata, tak jadi. Lanjut lagi. Gitu. Iya, sering sekali. Tiba-tiba tak gitu dia. Hmm, Karena nggak ngerti saya emang, karena mungkin ide itu munculnya gitu ya. iya selain itu karena saya memang selalu ngapain saya ngurusin ini mikirin orang segala macam, ngomongin orang. Mendingan saya berkarya buat diri Daripada saya. capek berpikir karyain orang suka nggak ya? Membuang energi ya jelas ya kan. Yang suka bikin ya bikin aja gitu. Iya. Tapi kalau yang Oktav rasakan mungkin sedikit beda kepuasan ketika itu kolaborasi dengan ya kayak tadi dengan Bobby Dinar ya, dengan Igo ya, dengan Andra Besia dan Ras Muhammad ya. Di mana letak perbedaan kepuasan yang Oktav rasakan itu barangkali? Wah, setiap project itu punya apa ya? Punya Pengkesan euforia, sendiri, punya euforia tersendiri. Kayak saya sama Jering nih. Ya. Kita bikin dari mulai Jering bikin lagi Antrabes yang barisan badai segala macam, saya juga ikut terlibat di sana. Terus Flaminora Ya. sama Nora. Betul ya. Di sana juga saya terlibat juga. Bahkan di sana saya mau memutuskan bahwa saya tidak main gitar, saya main bass. Padahal biasanya gitar kan gitu ya. Enggak juga di BKJT sih kan saya bass, tapi kan memang saya udah Tinggalkan ya. memang nggak ambil lagi bassnya, saya gitar terus kan. Kalau sekarang balik lagi. Begitu di Flaminora, ditelepon sama Jering, gimana bro? Bar gimana? Ya udah, gitar siapa kira-kira? Gitar Wis, tak bilang. Hah? Iya gitar Wis. Kamu? Aku bass. Drum Agung. Oke, ya udah garap lagunya. Garap kita langsung. Ada satu single kita udah keluarkan kemarin, Kemarau Rindu itu. Bagus. Unik di sana lagunya itu. Orang nggak berekspektasi lagu itu seperti itu. Dengan suara Nora yang centil, yang unik, punya karakter, dibalut dengan musik itu. Dan setaunya aku Wis tuh gitarnya tuh khas banget karena dia pertama-tama saya pernah lihat Wis tuh tahun berapa itu aku lupa ya, 2005 2006 itu dia keluar masih sama Hydra. Hydra. The Hydra. 2025 masih Hydra. Oh, iya The Hydra. Ya. Tapi The Hydra dia lebih main speed dia, Betul, lebih ya. main Di apa? Hydra dia speed, Main skilling dia di sana. Kalau Wiz saya lihat, tapi saya yang ngelihat dia punya karakter unik itu begitu karena kan Di rekaman sekarang ini. nggak pernah dengar zaman itu saya ada band Indonesia dengan karakter sound yang kayak Wiz. Belum pernah dengar saya Pak At. Karena saya kan dengar nih berapa grup band Indonesia banyak nih. Nggak ada satupun grup band gayanya Wiz. karakter gitarnya kayak Wiz. Soundnya dengan begitu keluar The Hydrant dengan Zio yang ini, Morris yang wah zaman itu pokoknya flamboyan lah mereka tuh. Siapa ya nggak kalau mereka main tuh kalau nggak gitu kan. Kalau boleh tahu Oktav sebenarnya kepuasan atau kenikmatan apa yang Oktav rasakan ibaratnya saya nggak tahu nyebut Oktav ini kalau boleh mungkin dibilang musisi senior udah pasti jelas ya lah. Artinya bahwa pengalaman hampir 30 tahun di musik itu gitu. Apa kepuasan apa yang dapat Oktav rasakan? Kenikmatan apa? Kalau boleh jujur tidak pernah puas. Karena kalau sampai saya puas udah selesai berarti sih. Nggak berkarya lagi gitu. Iya. Saya tidak akan pernah. Berarti sampai saat ini masih terus mengeksplor terus ya? Tetap. Ini sekarang saya di satu sisi saya lagi garap ada proyekan sama Ras Muhammad. Kita nggak tahu apakah itu tetap dikeluarkan dengan Keci Karma atau menjadi diadopsi dengan Ras Muhammad dengan apanya. Di satu sisi saya juga lagi garap ada proyekan juga lain yang dimana juga karya-karyanya saya di sana. Saya ingin meneruskan untuk materi berikutnya, album berikutnya, untuk album solonya saya kedua, dan saya juga lagi mempersiapkan keluarkan juga
materi untuk sisi liar. Oke. Banyak banget rencananya ya. Iya. Tapi kalau Octave ini lebih suka yang mana? Sebagai songwriter atau sebagai player? Jujur, Ah, songwriter. songwriter kenapa? Kepuasan tersendiri itu, Pak Ad. Itu kepuasannya nggak bisa saya ungkapkan itu. Karena songwriter tuh bener-bener roh sama jiwa di sana yang saya tempatkan. Saya beri spirit dia tuh karya ini beda. Ibaratnya Dia tuh bagaikan apa? Anak-anak anak saya. iya, betul. Orang menyebutnya itu ibarat anak apa istilah? Iya, itu ibaratnya apa? Gen saya di sana. Udah jadi gen dia. Iya. Dia begitu dia lahir dan saya selalu percaya siap karya yang terlahir dia akan mempunyai rezekinya masing-masing. Nah, ada satu lagi Octave ini, mau nggak mau saya harus nyebut ini juga, bahwa di perjalanan Octave itu ada satu band yang saya bilang fenomenal, ya setidaknya bagi saya pribadi ya fenomenal, Antrabes. Ya. Itu gimana Octave bisa kepikiran waktu itu punya ide untuk menginisiasi satu band yang personilnya semua anak-anak dalam penjara. Dan ya. itu ternyata berlanjut sekarang. Iya, Gimana tuh? itu menjadi apa? Regenerasi ya. Iya, betul. Jadi Antrabes itu awalnya tuh saya dipanggil sama salah satu kalapas lah, bukan salah satu, emang dia Kalau kalapasnya. nggak salah almarhum ya waktu itu. Sudah almarhum namanya Pak Toro. Iya. Pak Slamet Prihantara. Beliau waktu itu manggil saya, kita pingin buat satu program yang dimana program ini di luar dari yang ada nih, maksudnya apa? Saya masih bertanya-tanya apa nih? Luar program yang ada masih bingung ya. Iya kan nggak ngerti kan, Iya. itu kan pemerintah kan. Iya. Saya nggak ngerti. Jadi singkat kata gini dia bilang, saya suka musik. Saya ingin di lapas ini keluar karya musik. Iya. Saya main musik, saya bilang. Saya main musik, tapi saya nggak mau cover. Kalau saya disuruh nyanyiin lagu A, B, C, D, E, yang lain aja Pak. Ya. Jangan saya Pak. Kenapa gitu? Menurut saya, karya original itu adalah intelektual aset bagi saya. Ya. Yang dimana itu untuk regenerasi saya, untuk apa ya, istilahnya tuh untuk kedepannya itu saya pingin menjadi. Orang mengatakan kan karya itu ya makanya disebut hak kekayaan intelektual ya. Artinya bahwa harus kita Dengan Iya. singkat kata, saya ingin punya aset ya untuk ke depannya. masa depan saya nanti. Di saat saya udah nggak tahu lagi bisa apa, saya masih punya aset ini yang bisa saya jaga nih. Dan harus diselamatkan. Iya. Dan saya tahu, untuk mengurus aset itu, semua itu legalisasinya ya di Kumham. Ya. Makanya begitu saya ditanya gitu, ditantang begitu, saya bilang, oke saya mau, tapi saya tidak mau cover, saya mau original. Emang kamu bisa? Bisa. Yakin? Yakin. Ya udah, mana? Dikasih sama dia tulisan tema ini. Ya udah, sini. Saya lanjutin, saya jadiin, saya tunjukin. Ini lagunya. Kaget ya. Wih, keren ya. Iya, tapi kita nggak bisa rekamannya pakai apa alat handphone. sekedarnya. Saya pengen direkam secara profesional. Karena di saat itu lapas tidak punya alat segala macam, akhirnya dia memutuskan membuat diskresi namanya. Ya. Keluarkan anak-anak semua. Ya. Rekaman di studio rekaman. Saya hubungkanlah Tidak. Antida akhirnya, Gung Ano minta, Gung, Ji bisa nggak bla 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 bla, gini. Oke Taf, saya coba ya, gini. Ini terus bagaimana pengurusan ini? Udah pokoknya Aji, ini bagian urusan saya, ini urusan ini. Oke dah. Akhirnya kita rekaman kan, jedak-jedak di Antida, jalan ini, didengar semua hasil rekamannya. Karena beliau pun juga nggak ngerti tahap rekaman itu seperti apa. Harus tracking dulu, harus begini, harus mixing, harus mastering. Jadi kira rekam pakai HP Nggak jadi bisa. gitu ya. Ini baru begitu udah jadi, jedeng, langsung didengerin. Wah ini jangan hanya rekaman aja nih, kita jadiin dong, keluarin album kayak apa kayak, ya udah ini keluarin. Tapi kalau hanya keluarin album, tidak ada publikasi apa, siapa yang mau denger, siapa yang mau lihat lah gitu. Kita harus ada visualisasi. Bikin video klip. Coba saya hubungin beberapa sutradara, teman-teman, akhirnya aku ingat kan, saya punya sahabat nih, CS1 nih, Rick bantulah. Erik awalnya, wih serius nih,
Iya, ayolah, tolong bantu, tak gitu. Aku yang minta tolong. Ayolah, tolong bantu karya ini biar keluar. Oke, diokein sama Erik. Buatlah karya itu. Keluarlah lagu Syukuri Janmu itu. Ya. Dung, masih redup tuh awalnya. Redup lagu itu. Belum ada apa-apa. Saya berpikir, wah, aku kalah tantangan nih. Karena Kalapas bisa nggak kamu buat ini? Ya. Bisa. Akhirnya apa? Saya hubungin lagi adik saya. Udah kayak adik sendiri sih, Robi. Ya. Dia gitarisnya Geisha. Robi Satria. Ya. Bi, gimana gini lagu kita nih? Karena itu lagu Syukuri Janmu tuh saya nulis sama Robi berdua. Oke. Ya udah aku masukin deh, tapi kita pakai adik kita lagi satu Alfi Alfandi. Pas kebetulan dia lagi jadi pemerannya sinetron Para Pencari Tuhan. Ya. Masukin dan diterima sama Pak Haji Deddy Miswar. Dikeluarin deh itu lagu menjadi soundtrack Para Pencari Para Tuhan. Pencari Tuhan, lagu Syukuri Janmu dan lagunya Ungu. Hmm. Dua itu keluar. Boom lah, naiklah itu. Ditahu nih orang-orang, YouTube rame, segala rame, viewers makin bertingkat segala macam ya kan. Semakin genjot. Nah, setelah itu kan redup nih. Ya. Nggak ada karya berikutnya nih. Karena cuma satu karya kan, kita harus, saya bilang, sorry nih Pak, karena Kalapas pun juga ganti. Betul. Pak Toro kan pindah tuh. Betul, ya. Ada Kalapas baru, dia masih ragu mau meneruskan program ini atau enggak. Ya saya bilang, Pak, izin nih. Ini program udah jalan, udah bagus, udah gini-begini. Lihat kredibilitas kita jalan. Ada berita kasar, ada juga berita ini. Kalau ini terus begini, kalau hanya berita-berita miring aja, banyak banget berita miringnya Lapas nih. Ya. Yang ketangkep ini, yang ketangkep itu segala macam ya kan, sampai sipir lah sama semuanya masuk. Saya bilang, bisa nggak? Ini loh, ya udah Taf, jalanin lagi gimana? Kan harus fenomenal kan? Ya. Harus dong Bikinlah fenomenal. rekaman. Lebih fenomenal harus daripada Album pertama. lagu Syukuri Janmu. Ah. Akhirnya saya punya ide. Kumpulkan. Bikin lagu Indonesia judulnya. Ya. Tapi jangan kita. Aku harus nyari orang teman-teman nih. Kumpulin semua musisi Iya, penyanyi lain. di situ saya ngubungin semua. Saya ngubungin Jering, saya ngubungin Robby Bobby Cool, Navikula. saya ngubungin Robby Navikula, saya ngubungin Marcelo Dehanon, saya ngubungin Debawa Lolot, saya ngubungin Igor Saikoji. Ada Sandrina Malakiano juga Ada Mbak Sandrina Malkiano, ada Mbak Ayu, saya hubungin juga sama Bung Anom, Mbak Ayu Ayu Laksmi. Iya. Tapi masih ada kurang yang fresh. Waktu itu masih fresh tuh saya suka tuh Sandra Yati. Iya. Kan waktu itu masih jalan V, sama ya? sama Kupit atau siapa? Kan aku nggak tahu lah. Ya itulah. Pokoknya aku ngubungin, mau nggak? Mau Sandrina, Sandra Yati mau. Terus saya juga ngubungin sahabat saya juga nih, Ian. Karena saya juga suka sama Ian dia. Joshua. Iya, Ian Joshua ya Sat Kimia. saya taunya dia tuh KM Sasikun. Nomornya masih dia Sat tuh Kimia masih ada ya? dia masih nomornya Oke. dia simpen tuh KM Sasikun lah gitu. Akhirnya gue bilang, Yan, mau nggak gini? Awalnya saya ngasih lagu Yan tuh ada judulnya Secret of Life. Nah. Yan bilang, jangan lagu ini deh. Tapi karena udah take vokal, ada nggak? Yan, tapi ada lagu ini juga nih Yan. Mau nggak isi vokal juga? Mau dong. Siapa aja orangnya? Dilihat tuh orang-orangnya. Oh mau dong ikut juga. Ikutlah. Yan di sana. Wah rame dah akhirnya. Ini kan udah menurut saya ini lagu nih apa ya? Wih, satu kebanggaan bagi saya, lagu Mungkin karya saya belum tentu bisa terulang lagi gitu. Iya, susah terulang lagi. Saya bilang, wah, ini harus bener-bener garapnya gimana nih, tak gitu. Akhirnya saya ngomong sama Erik, ayo dong Erik, gimana nih, gini-gini. Waduh, ini orang-orang gini semua katanya, yang isinya. Ini serius nih, itu ada 10 orang, ada berapa orang tuh? Banyak loh itu. Ya udahlah, kita gas aja lah katanya Erik. Ayo gas dah, gas. Naiklah lagu Indonesia itu. Emang lagu itu Getarnya beda ya? Wih. bener-bener Tapi kalau, kembali ke Oktav dia sebagai pencipta lagu. Oktav ketika bikin lagu itu pernah nggak punya target atau kebayang bahwa oh ini bakal jadi, oh ini kayak gini? Enggak. Lepas aja gitu. Cuma saya selalu kayak ide utama itu kan the first idea itu temanya apa? Yeah. Yang membuat biar biar gitu loh. Ini lagu ini biar ini temanya harus kuat apa ya? Kayak Syukuri Janmu itu kan kuat banget. Betul. Karena di saat kita dilanda apapun masalah, kalau kita tetap bersyukur dan mensyukuri akan ujian yang diberikan,
Jika kita tidak pernah merasakan sakit, kita tidak akan pernah merasakan bahagia. Betul. Itu udah Dapat top. itu. Berikutnya apa nih? Indonesia. Indonesia. Karena saya Indonesia nih. Oke. Nah, kalau ngomongin ya ada yang boleh bilang Oktav mengikuti dan terlibat di dalam perkembangan musik, khususnya di Bali gitu ya. Sejak hampir 30 tahun ini. Oktav sendiri ngelihat seperti apa sih bukan progres ya, seperti apa sih perkembangan musik di Bali itu dari sampai detik ini kira-kira? Perkembangan musik di Bali sangat-sangat maju pesat sekali. Bali itu menjadi barometernya, dulu barometer atau apa ya? Iya barometer lah. Itu Trendsetternya musik ya. iya, itu Jakarta, Bandung. Jogja itu. Belum, Jogja belum ya? belum. Jakarta, Bandung. Oh. Surabaya Surabaya. dulu naik. Oh. Surabaya dulu baru ada naik Jogja. Ya. Itu aja bolak-balik ya. Secara mata kasar. Ya. Tapi di balik itu semua mereka lupa bahwa pergerakan timur ini ngeri, Pak. Musisi-musisi timur nih Ya. bagus. Ya semenjak atau aku salah, di sana ada tiba-tiba keluarnya Bung Andre Hayanusa, Betul, Andre Hayanusa. almarhum Glenn. Ya. Belum lagi yang sebelum-sebelumnya. Dan pergerakan musik timur itu lebih gede ternyata daripada musik yang ada di barometer ini. Sebelum Karena Andre dulu kan ada Freddy Tamaila ya. iya, Bang betul. Jal. Oke. Tapi mereka tetap Kiblatnya bermukimnya ya. nggak bermukim Harus ke Jakarta. di Jakarta Oke. karena di pusat. Betul. Pusat di sana. Mau nggak mau harus mengalah. Iya. Zaman itu Iya. karena belum ada namanya Internet. iya. Kalau sekarang kalau boleh saya lihat lebih gedean timur daripada barat istilahnya. Ada kalau sekarang orang mau ngetop juga nggak harus ke Jakarta ya, dari Bali juga bisa. Di mana aja bisa kita. Bahkan orang musisi Jakarta juga banyak berkarya dari Iya. Bali malah sekarang. Makanya saya mengagumi juga, respect juga sama SID ini. Iya. Berani bertahan di Bali, Iya. tetap. Itu salah satu sahabat-sahabat saya ini, wah ini baru nih. Tanpa harus berpikir kiblatnya Jakarta aja Nggak gitu. perlu kita harus di Jakarta. Memang untuk segala akses ada di sana. Tapi zaman sekarang bisa kita lakukan dari mana aja. gitu. Oke. Di situ saya percaya. Semakin saya lebih percaya diri untuk berkarya. Jadi saya nggak perlu jauh-jauh ke sana. Oke, dan sekarang pun masih bisa tetap berkarya. Masih tetap dari itu berkarya kan. dan lumayan. Jujur aja yang untuk di album solo yang kemarin saya baru keluar, saya juga nggak nyangka sih. Baru seminggu pertama begitu keluarkan dari platform tuh pendengarnya udah 90.000 sekian. Oke. Sekarang saya cek lagi semakin naik lagi, udah masuk hampir rata. Loh, lumayan. Dan itu nggak bisa, ada tidak terbatas waktu ya, Iya. akan terus naik progresnya kan. Gitu. Iya, karena sekarang semua akses bisa loh. Semua betul. mulai dari aplikasi A, B, C, D segala macam bisa. Belum lagi yang tiba-tiba yang di TikTok, Betul. yang di ini Ya, mereka saling begini. saling mendukung kan bisa Iya. kan. Gitu. Bukan hanya IG aja, bukan hanya Facebook aja, bukan hanya di Twitter tiba-tiba Semua platform bisa Iya, dikolaborasikan dan iya. bisa digunakan ya. Dan lucunya, dulu kan kita nyari label Iya. supaya bisa mendistribusikan karya-karya ini. Sekarang balik. Label aja ke sana dia. Labelnya ngelihat mana yang bagus diambil gitu ya, kebalik. Aduh, aku bilang ya Oke. udahlah buat apa terus label. Tapi saya ingin kasih sedikit gini lah sama teman-teman. Usahakan yang sudah punya karya, jaga aset kalian. Usahakan aset kalian itu didaftarkan di publisher. Ya. Karena di publisher itu tapi publisher yang benar ya, Ya, terpercaya. Iya, yang memang punya Kredibilitas. yes. apa dia, Bang? Jadi daftarkan, Bro. Juga karena kemarin saya banyak terlibat dengan DJKI juga, di sana saya semakin kebuka kepala saya. DJKI itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Itu menjaga semua aset-aset kita di seluruh dunia. Oke. Kita daftarkan juga karya-karya itu ke karya-karya kita itu ke DJKI itu
bisa langsung ke kantornya di Di Renon tuh. Renon ya. Kanwil. Kanwil Kemenkumham. Kemenkumham. Di sana daftarkan, tidak besar bro, nggak. Dibanding manfaatnya Iya, yang karena Kak Okta bilang tadi, aset itu bisa sampai kita akhir hayat nanti masih bisa aset itu terjaga seumur hidup kita plus 70 tahun tahun untuk setelah kita meninggal. Bisa untuk anak cucu kita. Iya, Gitu. jadi sangat-sangat disayangkan jika my bro sama my sister saya di sana udah punya karya, Tapi terabaikan ya. ibaratnya kayak punya anak nggak keurus nanti. Kasihan kan? Lebih baik Urus sekarang. mumpung segala akses, segala Masih mudah. Udah. jadi nggak bla bla bla, bisa pakai aplikasi kita. Betul. Semua bisa cari deh. Menurut saya ya. Ini hanya saran aja nih Ya. bagi teman-teman yang masih ingin berkarya atau memang lagi mau berkarya. Gunakan Jadi, kesempatan itu. Pikirkan ke depannya. Jangan hanya membuat aja tapi tidak tahu Tidak bagaimana. diurus setelahnya kan gitu ya. Iya kan kayak kita nih punya anak nih, udah lahir udah jadi anak nih, kita gedein nih, disekolahin nih, sampai akhirnya dia bisa bekerja sendiri dan Betul. menghasilkan finansial buat dirinya sendiri. Baru kita dikerti kan gitu ya. Ya kita sih banyak ketawa tersenyum aja, berarti kan kita sukses. Sukses. Jadi kesuksesan itu bukan berarti kita harus karya kita booming, nggak Nggak. juga. Itu kesuksesan itu setelah kita mengeluarkan sebuah karya itu, dan karya itu Tetap bisa menghasilkan untuk kita. ya, dan bisa diterima juga dengan Oke. mau itu masif, mau itu pasif, yang penting mah udah keterima aja. Oke. Ya syukur-syukur kalau terimanya masif. Kalau masih pasif ya berusaha lagi. Oke, betul. Dan yang penting tetap berkarya seperti Iya, Okta bilang betul. tadi ya. Oke. Nah, satu lagi Okta yang terakhir mungkin. Apa harap atau barangkali ke depan ini ada nggak keinginan apa yang dari Okta yang belum tercapai di musik? Ingin bikin apa atau mewujudkan apa mungkin? Ingin mewujudkan apa ya? Saya masih ada beberapa keinginan yang saya ini. Satu, saya tuh pernah nyoba dulu saya memadukan sebuah karya lagu saya, itu saya tradisional juga dengan beberapa lirik-lirik Islami, tapi dimainkan dengan tradisional Bali, dicampur dengan berbagai macam di sana Elemen musik ya? Iya, elemen musik. Jadi saya ingin membuat sesuatu yang apa ya, di sana saya juga kan kalau di religi biasanya lagu-lagu religi itu kan yang lagu yang wah gini. Saya tuh di sana tuh ingin tetap liriknya religi, tapi di sana ada yang nge-rap, Oke. ada sedikit rock and roll-nya, tapi dipadu dengan tradisional. Artinya religi tidak harus kental banget kesan agamanya gitu Iya, ya. itu saya Tapi belum ada pada musik modern kolaborasi tetapi ada nilai-nilai religi di dalamnya gitu ya. ya secara mungkin yang namanya kontemporer ya. Iya, bisa. Tapi kalau menurut saya kontemporernya kan ini berbeda. Ini kan kontemporer gimana ya menurut saya. Tapi bukan hanya religi aja, maksudnya di karya-karya lain juga. Saya juga pingin kayak bikin irama gambus. Oke. Melayu-melayu gitu, tapi Dipadukan lagi dengan tradisional juga. Oke. Dan tapi untuk gininya message-nya, pesan lagunya pesan-pesannya ya yang umum. iya, bukan hanya religi aja, tapi ya semua tema lah, maksudnya bisa tema cinta atau apalah, bisa aja pokoknya. Ya. Ini kan yang Kak Okta bilang tadi, tetap terus berkarya gitu Iya. ya. Dan mudah-mudahan ada kesempatan untuk itu nanti ya. Iya, Kita betul. doakan, siapa tahu nanti Okta dipertemukan dengan musisi lain, wah ini kayak yang klik, bisa dikerjakan bareng nanti ya. Iya, bisa jadi. Saya juga udah melihat beberapa musisi daerah yang lain ya. Mereka tuh keren-keren. Mereka tuh Nah, bagaikan bagaikan berlian dalam lumpur jadi. tinggal kita ajak bareng kerjasama menghasilkan karya yang lebih menentukan Iya. lagi nantinya. Iya. Kita doakan gitu. Oke. Terima kasih banyak Oktav, sudah banyak ngobrol nih, Terima kasih banget. mengajak bernostalgia lagi. Dan mudah-mudahan obrolan kita tadi bisa menginspirasi juga ya teman-teman yang nonton, dan harapan kita tetap bahwa musik bukan hanya di Bali, seluruh dimanapun musik bisa tetap Ya, berjaya gitu. yang pasti kalau masih memang tetap ingin
membuat sebuah karya, ya lakukanlah dengan hati. Lakukan dengan hati, Iya. biarkan jadi apa adanya. Gitu ya. Mengalir. Oke. Jangan berekspektasi tinggi. Wah, karyaku harus begini begini. Nanti jatuhnya sakit bro. Bikin aja, nanti penilaian serahkan kepada publik kan gitu ya. Iya, serahkan Oke. sama yang di atas lah, yang punya maha segalanya lah. Iya, terima kasih banyak Oktav sudah mampir di Okemade. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi untuk obrolan lainnya dan Siap. tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.